Siaran dong. Pagi hari ini aku belajar sebuah ilmu baru lagi. Nanti aku share ya ilmunya apa pagi hari ini. Yang jelas kita tunggu dulu untuk Dave gabung sama kita pagi hari ini. Kirain nggak siaran. Kenapa terlambat? Nanti segera akan aku informasikan kenapa terlambatnya. Tiap hari itu menurut aku selalu ada pelajaran baru dalam hidup. Bahwa segala sesuatu itu memang harus dikomunikasikan. Tidak bisa berdasarkan asumsi. Betul sekali, Teh. Selamat pagi. Ya. Jadi dimulai dengan aku pikir kemarin aku udah hosting. Jadi hari ini gilirannya Dave. Tapi Dave lupa bilang. Mungkin aku yang lupa kali ya. Kalau dia nggak bisa login karena dia nggak punya password. Kan udah dari 3 hari. Iya, kan aku hal-hal kecil seperti itu nggak aku ingat. Iya, kan kemarin aku ngingetin juga pas ketemu. Masa? Ke siapa? Nggak apa. Udah lewat, yang penting ke depannya aja. Aku sekarang ikut aja, kamu maunya gimana? Jangan, itu aku nggak suka kayak gitu, harus diomongin maunya apa. Aku maunya Heeh. Aku maunya punya kulit bagus, sehat, Gitu. tapi keriput. Oh gitu. Aku maunya saging aku tuh mulai sirna gitu. Kayak aku dong berarti. Najong. Kayaknya tuh untung ada Tante Dewi Motik semalam ya. Jadi gue tuh ngelihat undangan kemarin, gue pikir gini, anjir gue ini paling tua. Ada emaknya Moza datang. Nggak jadi gue yang paling tua. Emang lu sama Moza tuaan siapa? Oh iya deng, ada Mamo. Oh iya, cuma kacek 2 tahun gue sama dia. Enggak dong, kacek setahun. Kan gue tahun ini 48, Cin. Moza tuh baru 49. 50 dong kemarin ulang tahun, Wet. 49, David. Oh, Moza lo belum 5 peli. Oh, Moza belum 5 peli. Oh, biasanya orang kalau pesta tuh 50 loh. Sorry, kalau anak menteng pesta mah pesta aja, nggak perlu ada harus okasi. Jangan lupa ya, kode pos 10 3 20 10 3 10 tuh nggak perlu acara khusus buat pesta, nggak perlu. Beda sama anak Depok. Aduh, pengen masuk tapi takut marah orangnya. Jangan marah ya, Moza. Kan si Iwet kemarin nanya gitu kan, Tante Dewi kan kemarin kita waktu di acara The Reserva, Tante Dewi datang, kan Moza kita undang, terus gini, are you there yet? Gue tahu banget Moza itu sama kayak gue kan, diundang jam 2, 1.30 dia bisa landing. Jadi gue gini ke Mbak, kita hadir ya, kita udah duduk manis di situ. Pas gue duduk taruh pantat, dia WhatsApp, are you there yet? Yes I am, gue gitu. Mak gue mau ketemu lo, mau ikut turun, boleh? Boleh. Terus jadi Tante Dewi Motik datang turun. Terus dia pakai kalung kan, dia selalu menggunakan kalung itu. You know that locket pendant yang ada gambarnya, ada fotonya. Terus si Iwet iseng kan, dia nanya, Tante ini nanya itu fotonya siapa? Terus dia jawab. And the way she answer it for me is so funny. Gue suka dia tuh tidak terlalu, she doesn't take it too serious. Everything selalu ada bumbu bercandanya. Don't you think so? Ya, setuju. Dan menurut gue itu kunci riang gembira, happy dalam hidup gak sih? Setuju. Gue boleh nyalain lampu dulu nggak? Lupa tadi nyalain lampu. Boleh ya, masa aku melarang sih? Oh, Tante Dewi pasti saudara kamu. Nggak usah gitu. Nggak usah pick me gitu. Nggak usah. Lanjut. Ada saudaranya Tante Dewi, Linda. Halo, selamat pagi, Tante Linda. Nah, terus jawaban Tante Dewi dong waktu lu nanya. Itu apa? Foto siapa, Tan? Jawabannya apa? Ini kakek aku. Emang lu lupa?
Oh enggak gitu jawabannya. Gimana sih? Ini kakek aku, dia ningrat. Aku pure blood, blue blood ketemu blue blood. Mereka menikah, lahirlah aku. Terus ada lanjutannya sebelum teman-teman juga pick me mulu. Terus si Tante Dewi secara bercanda gini, tapi kan informasi ini nggak perlu dicerita-ceritain toh. Lu ceritain sekarang. Iya kan dia bilang ini kan karena anak yang nanya saya ceritain. Terus abis itu ada message-nya yang penting. Tapi walaupun blue blood apa? Blue blood. Walaupun blue blood. Kalau istilahnya film vampire tuh apa nek? True blood ya? Apa sih? True blood. True blood. Pure blood. Pure blood. Walaupun pure blood, aku tetap kerja, aku tetap berusaha. Akhirnya jadi pengusaha. Hilang deh ningratnya. Pure blood. Terus gue tambahin, kalau pure blood tuh nggak perlu jerit-jerit ya tante ya, udah kelihatan. Dia ketawa. Gitu lah kok kita yang pure blood bukan, kelakuan berasa ningrat nggak mau kerja, mau jadi apa? Ada yang gitu emangnya. Ada batangnya. Oh, biasa kalau ada batangnya. Asal jangan kelolo dan batang aja. Batang alpukat. Oh my god, aku mau shout out sebelum lupa, boleh nggak? Boleh. Deka Chandra. Siapa? Kak, ini juga selain merong-merongnya gue terhadap Dian Sastro yang apparently diomongin semua orang, gue tuh nggak marah-marah loh sebenarnya, gue cuma jealous, to be sure. Juga adalah si lagu itu kan, senyummu memang manggis kau melankolis, senyum berceri-ceri. Up to a point, kan geng duet posting lagu itu. Gue tuh bertanya-tanya, ini tuh siapa sih originally penyanyinya? Sampai kemarin ada Rizal geng duet nge-tag penyanyinya, Bo. Dan penyanyinya nge-post dan dia komentar, Kak Dave Hendrik duet siaran pagi, makasih ya udah nyanyiin aku. Namanya Deka Chandra. Lo tahu dia siapa? Siapa? Reporter SCTV di Palembang, Mali. Dia bikin lagu. Gue buka akunnya, ya ampun serius aja gitu foto profilnya. Bapak-bapak aja gitu cuy. Gimana lagunya? Senyummu memang manggis, wajahmu berceri-ceri. Itu. Dan dia itu punya series lagu banyak. Kreatif ya? Oh iya, itu berarti alter egonya dia kali ya. Jadi dia harus serius di layar kaca. Begitu masuk ke digital, dia bikin lagu seperti itu. Walaupun kalau lo lihat, liriknya emang lawak. Tapi perawakannya ketika bawain lagu itu tetap dia liriknya lawak, tapi perawakannya serius loh tetap loh. Iya, dan video klipnya kan juga digarap dengan niat. Iya, dia berarti itu Wong Kito Galo, sama seperti Moza dan juga Tante Dewi Motik. Palembang ya? Iya, lah kan tadi lo bilang di Palembang. Enggak sih, Moza tuh Palembang ya? Palembang. Lu tuh kenal gak sih sama Moza sebenarnya kalau ngaku-ngaku? Hah? Bingung gue. Lu gak tahu umurnya dia, lu gak tahu dia orang Palembang. Gue boleh gak tahu umurnya dia, tapi gue tuh satu-satunya laki-laki yang pernah diselundupkan ke kamarnya dia seumur hidupnya dia. Lu gak tahu ada lagi yang lain. Gak ada, I'm the only one. Habis itu ketahuan kayaknya. Dibuka deh langsung identitas lo, biar dia aman. Tujuan gue juga mulia waktu itu main ke kamarnya dia. Mau ngapain? Mau nonton video Friends di VHS. Tapi kemarin gue bersyukur sekali loh. Acara geng duet soare
bersama dengan The Reserva by RH berjalan dengan lancar. Despite of ada beberapa tamu kita juga yang tidak hadir karena kan kemarin juga hari kerja. Gue tuh kemarin udah mikir gitu. Aduh, hari Senin karena kan tamu-tamu gue kebanyakan kerja ya. Terus beberapa udah bilang, wah nggak mungkin nih karena Senin segala macam. Tapi ya udah, beberapa yang datang gue berterima kasih banyak dan gue seneng banget kemarin bapak-bapak teman-teman sepeda gue pada hadir. Ya. Kemarin tuh hujan, Web. Oh, kemarin hujan. Pada saat kita mulai tuh hujan deres banget di depan, Web. Oh, iya. Kan asumsi gue tamu kita naik mobil ya. Macet. Oh, iya. Anyway, tapi gue seneng gitu karena kemarin tuh akhirnya gue udah feeling tuh bahwa sebenarnya bapak-bapak itu tuh penasaran sama perawatan-perawatan. Walaupun mereka sebenarnya kikuk, rikuh, bingung. Kalau datang ke klinik tuh ngapain sih? Ngabisin waktu apa enggak? Ya kan? Karena pada bilang kan bahwa gue tuh males kalau datang. Nanti mesti ngantri. Gue bingung ketika ngantri nanti ngapain. Ketika ketemu dokter juga gue bingung. Gue mau cerita apa? Gue punya problem apa? Begitu kemarin nyobain pada daftar kan langsung. True. Tapi itu betul, bapak-bapak sepeda lu itu siapa namanya? Michael Tampi, terus Ferry, Handi, Ferry itu, aduh, mereka tuh bercanda ke lu tuh hancur banget ya, cocok lo gue sama mereka. Lu cocok kok Rausa. Cocok gue kalau lu jadi objeknya tuh gue cocok. Yang penting pokoknya guanya dibully gitu ya. Yang penting lu tuh korban bercandaan. Cocok gue. Itu baru 3, Bo. Biasanya 8. Gila ya. Ntar ganti-gantian aja yang dibully. Ntar gue, ntar Rio, ntar Ferry. Keliling aja. Tapi menurut gue ya, betul sekali on point pengakuannya Michael Tampi pas kemarin kita ngobrol saat talk show bahwa rata-rata bapak-bapak itu malas ngantrinya. Jadi kan sebetulnya pelayanan dari Serva yang mengetengahkan the concierge service itu cater the needs of bapak-bapak yang mungkin udah mulai concern terhadap kesehatan kulitnya tapi malas ngantri karena selama ini nemenin istrinya, nganterin anaknya, ngantri panjang. They don't have the time and the patience, darling, tuh ngantri-ngantri. True. Lo tau nggak, Michael Tampi ini ada yang shout out di Oh, ada lagi. Tadi ada yang komentar soalnya gue terlalu bawah. Ini gue sambil ngecharge. Anyway, Michael Tampi tuh foundernya AFC, lo tau nggak sih? American Football Club? Bukan. Minuman kesehatan itu yang warnanya ungu. Hah? Yang botolnya kecil-kecil itu? Bukan botol, saset. Oh, belum tahu. Masa lo belum tahu? Belum. Subarashi. Minuman Subarashi. Oh, Michael yang bikin? Utsu itu loh. Utsu? Ah, udahlah. Maaf. Oh, hebat Michael. Cakep lagi. Aduh, beda lagi arahnya. Anyway. Manis gitu. Udah gitu dia yang paling jahil sama lu. Masa? Ih, dia sama Rio tuh kayak bersatu padu ya? Nggak ada pagernya deh kalau nggak bercandain lo. I like. You like? I like. Kalau teman-teman gue kan sungkan ya melihat lu ya. Teman-teman gue tuh menganggap menaruh lu tuh di pedestal gitu buat mereka tuh, aduh Iwet ini ensiklopedi berjalan, Iwet ini aduh jangan sampai menyinggung perasaan Iwet. Kalau ada Iwet tuh langsung inggah-ingguh gitu. Teman-teman gue tuh BABI, tapi kalau ke gue kurang ajar. Nah, gue demen ketemu teman-teman lo. Mereka gitu ke lu. I like. Lo kayak selama ini tuh tekanan batin lo tuh kayak pop gitu ya, keluar gitu. Betul. Tapi ya, that's the thing about, kan
undangan gue juga pada kerja ya. Gue tuh Iya. appreciate banget tuh kayak Iya, iya. Yung Yung. Mereka itu dari fluid loh, Wet. Iya, Fluid iya. sama Slipper itu jauh loh. Dan mereka sampai selesai loh. I really respect them. Thank you so much. Udah gitu kan mereka businessman ya gitu. Jadi kalau mereka meluangkan 2-3 jam pergi keluar dari butiknya, berarti kan mereka nggak ketemu 4 tamu tuh. Betul. Ada lost opportunity ya. Jadi aduh thank you banget koko-koko tersayang, sayang-sayangku. Suwun banget. Sampai ke Dedi bilang gini, emang paling enak undangan event tuh Senin karena Senin aku lebih lowong. Benar. Tapi gue setuju. Kemarin tuh menurut gue waktunya agak tricky, tapi yang datang tuh gue bener-bener bersyukur banget mereka nyempetin untuk datang. Yes, I love it. Tadi pagi Bujing dari Mutual Gourmet tuh chat gitu, dia bilang gini, Dave ternyata event intimate seperti duet RH kemarin lebih menyenangkan ya daripada event rame-rame terlalu banyak 100-150 orang. Karena ternyata aku tuh jadi lebih paham gitu message acaranya tuh apa. Udah gitu jadi puas ya nanya sama si dokter. Iya, iya. Karena kan kita juga sesuaiin sama ini kan, sama konsepnya dari Zerva. Nyebutnya adalah apa, Dave? Luxury Derma Beauty Sanctuary. Yes. Iya kan? Jadi emang bener-bener treatmentnya tuh satu-satu. Tamu mau nanya tuh bisa langsung nanya. Terus abis itu mau bikin appointment langsung bisa ditangani. Jadi itu bener-bener align semuanya gitu. Terus kita juga sebagai host jadi bisa nyambut satu-satu kan tamu yang datang. Iya nggak? Jadi kita juga bisa ngobrol sama mereka. I think it's perfect kemarin itu. Dan kemarin juga gue seneng banget sama Dokter Dedi. Dokter Dedi tuh sabar menurut gue loh. Dia tuh menurut gue ya, bener banget sebelum acara itu dia ketemu kita. Dan udah lo peloncok di situ. Ya. Karena kemarin kan hancur ya. Temen-temen gue tuh kan kacau ya. Kalau dia nggak tahan mental, bubar loh itu Dokter Dedi kemarin. Dokter Dedi keringetnya sampai berlebih loh. Pasti dia juga ada grogi-groginya tuh semalam tuh. Tapi he is the true expert of ageless beauty menurut gue. Lo apa rasanya tuh treatment ditontonin segitu banyak orang? Jadi kemarin Dokter Dedi tuh ngedemoin Ultra Former MPP di mukanya Iwet. Kalau udah lihat kontennya Reserva sama konten aku, apa rasanya tuh lu lagi treatment gitu dipantengin? Rasanya? Meten-meten lo. Mau tahu rasanya kayak apa? Kayak dilayatin. Kayak dilayatin tapi lo hidup gitu. Gimana sih? Ngerti nggak? Dokter Dedinya komen. Apa dia bilang? Tuh kan bener kata Rio, gue tuh suka nggak kebaca tau nggak lo komen orang. Kenapa? Nggak, gue juga nggak kebaca. Jadi bayangin gini guys. Sebentar ya. Ini dari tadi tuh gue ribet banget masalah. Sebentar ya. Tadi tuh soalnya buru kan telat. Terus gue belum ngecharge handphone. Nah, dah. Jadi, oke, udah aman. Jadi, bayangin gini. Gue itu ditidurin di tempat treatment. Terus kemudian di anestesi. Ya, baal doang sih, nggak sampai anestesi total. Terus di treatment. Terus ditontonin sama orang-orang. Kan rasanya kayak jenazah dilayatin ya. Terus abis itu gue juga deg-degan. Maksud gue gini ya, sesering-seringnya gue treatment, ngadepin alat treatment tuh kadang-kadang suka mesti pakai ada mental yang mesti lo bangun gitu. Ngerti gak sih? Iya memang. Paham ya? Paham ya? Udahlah gue mesti membangun mental untuk supaya Wet, lo bisa menghadapi mesin ini. Mesin ini akan membuat lo tampan paripurna ya. Tapi sebentar, ini orang-orang lihat juga mesti membangun mental loh. Ya. Terus entah kenapa gue kemarin lupa kalau gue akan di treatment. Jadi yang terjadi tuh gue belum nge-build mental gue. Jadi begitu gue tiduran gue gini, ini apaan nih? Satu lagi, orang kalau treatment kan santai ya.
Ya udah, dibiarin tuh krim baal itu, krim anestesi itu meresap supaya dia ketika nanti di treatment tuh nggak sakit gitu, ya. Kan gue kepikiran, aduh nih kalau tamu pada nanti kelamaan nunggu gimana? Hmm. Lo tahu dong ada perasaan gitu kan? Jangan sampai tamu-tamu pada bengong nih. Bener nggak? Jadi 10 menit gue bilang, udah dok langsung aja sekarang dengan gagah perkasa. Ya, Bari Jenggo sebenarnya deg-degan nih alat apa anjay? Tapi teman-teman kayak ini geng gue kayaknya salah persepsi deh. Yang komentar Dedi Effendi itu undangan kita bukan Dokter Dedi. Dokter Dedinya Rizka namanya Dokter Dedi Co sayang. Oh, beda. Ditanya real, for real. For real. Jadi baru 10 menit di anestesi, aku udah berbaring, aku udah bilang, yuk dok, langsung aja. Biar teman-teman saya nggak kelamaan. Tapi muka lo lebih kecil loh. Parah. Parah. Lalu jauh sekali perubahannya. Semalam gue ketemuan sama Ayu Dewi, dinner. Dia bilang gini, kita baru ketemu 2 minggu yang lalu, kok lo udah kurusan ya? Gue bilang, bukan. Sorry. The Art of Ageless Beauty. Nampui, Lararwi Sanjo, wajahmu berceri-ceri. Ya, cocok loh, cocok. Please, jangan berhenti. Kan gue tuh yang paling concern ya terhadap penampilan lu terutama gitu. Dan gue kan selalu bilang sama lu, ayo Bo, gitu. Ya, ada yang nanya itu treatment apa ngecilin muka. Jadi dia bisa lifting, lalu kemudian juga membakar lemak. Namanya adalah Ultraformer MPT. Ya, itu cuman ada Ultraformer MPT itu adalah di RH Sentral Iskandar Syahraya. Itu adalah RH Sentral terbaru. Gede banget. Sakit apa enggak? Sama sekali enggak. And it's affordable. Iya. Bisa ngilangin garis senyum apa enggak? Bisa. Iya betul, affordable up to a point di mana kan bapak-bapak itu undangan semalam gini, oke, kita lihat treatment ini bisa lifting, bisa firming, ngajurin lemak, nggak sakit, nggak ada downtime, nggak pakai ngantri, berapaan nih, gitu kan? Mereka pikir itu kan pasti udah Rio tuh membandingkannya sama kayak ulterapi ya. Ulterapi kan 20-25an. Terus dokter Dedi bilang, enggak yang ini. Enggak sampai segitu. More or less full face. Boleh nggak sih di spill? Di bawah 10. Iya. Di bawah 10 juta. Jadi benar-benar ini kombinasinya dahsyat. Dan gue kan 2 minggu yang lalu ya Dev ya. Kita botox kan. Jadi gabungan dari si Ultraformer sama botox itu menurut gue ya, seperti yang Anda lihat pemirsa, pagi hari ini saya hadir bersama dengan rekan saya, Dave Hendrik, membawakan duet siaran pagi. Dan bapak-bapak itu pada pengen ngerjain perut. Iya. Itu bisa buat body soalnya. Bukannya itu buat si itu, Dave? Endolive. Endolive sama Ultraformer bisa buat wajah sama buat badan. Oh iya? Yes. Oke, nah itu mengenai treatment. Teman-teman bisa cari informasinya di Dari Serva. Sekarang yang lebih general, yang juga menurut aku penting untuk gue emang pas denger dari Dokter Dedi, gue mau share. Gini ya, kan banyak geng duet di luar sana juga yang punya suami atau bapak-bapak. Bapak-bapak itu dari hasil obrolan kita kemarin, males cuci muka pakai sabun yang khusus muka. Betul. itu insight-nya bagus kemarin. Yes. Kenapa? Boleh apa enggak? Jawaban Dokter Dedi, enggak boleh. Kenapa? Karena kan muka kita itu kulitnya jauh lebih sensitif daripada badan. Iya kan? Jadi sabun badan buat badan aja, buat muka jangan. Muka kita pasti akan lebih kering, skin barrier kita jauh lebih cepat terganggu, mudah iritasi, and stuff like that. Tapi kalau pengen satu sabun buat muka sama badan, ya udah sabun muka dipakai buat badan. Itu lebih gampang. Itu bagus tuh. Jadi ternyata
sabun muka itu bisa dipakai buat badan. Jadi kalau lo males gonta-ganti sabun, dan lo pakai aja sabun muka lo di badan. Yes, gue perhatiin ya, kan sekarang banyak ya, kan gue lagi nge-review produk buat bazar. Gue perhatiin gini, gue jadi perhatiin semalam, ini banyak sabun yang 2 in 1 kan, tapi semuanya sabun badan itu fungsi keduanya adalah untuk keramas, Wet. Nggak ada sabun badan yang fungsi keduanya untuk cuci muka. Berarti emang muka itu nggak bisa disatuin kan? Yes. Iya, iya. Ini ada yang bilang ini, suami aku mandi, cuci muka, keramas pakai sabun cair, semuanya jadi satu. Terus ada lagi yang nanya gini, tapi cowok kok fine-fine aja ya kulitnya walaupun pakai sabun apa aja? Nggak fine, nggak fine. Cuma masalahnya mereka nggak pernah komplain karena merasa bahwa tidak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya dilihat secara dekat, pasti kenapa-napa. Gini deh, teman-teman lihat kan kulit aku. Gini, nggak bermaksud pick me, nggak bermaksud sok iye gitu ya. Terakhir sebelum kita move on ke topik yang berbeda. Ini muka gue dari pandangan teman-teman baik-baik aja kan. Gue rajin skincare, gue rajin treatment, baik-baik aja kan. Begitu di bawah lampu pemeriksaan dokter, banyak flek bro. Apalagi elu. Dan kulit bermasalah tuh kelihatan kok secara kasat mata. Sebenarnya. Yes. Tuh. Oke, teman-teman pada banyak bertanya mengenai MAC. Nanti akan kita umumkan ya, bantu doa atau kalau teman-teman punya informasi tempat pemanggangan, kasih tahu dong ke kita. Karena si artisannya lagi cari tempat pemanggangan. Manggang MAC ya, bukan manggang kue. Emangnya lu masih ngobrol sama si Art by Uy ini? Masih dong. Oh iya. Hubungannya baik. Oh gitu. Beten kedet lo sama mereka sekarang. Iya, Mbak Wati sama Anastasia close knit. Oh, Buji nggak bisa bantu. Bujing manggang kue sama makanan, bukan manggang keramik, bro. Ini sama kayak sabun muka sama sabun badan. Bujing kayak tukang catering, bukan tukang manggang. Iya, tinggi deh suara gue. Maksud gue, Bujing manggang ayam. Cimehong manggang kue. Bukan manggang ini. Gue mau bikin parodinya Cimehong ya, Cimerong. Mau nggak? Ya pokoknya kerjaan gue merong-merong aja. sama keadaan ya. Tapi lu juga mesti ngeset rambut gitu. Ke Cimehong ya. Iya. Pakai bunga rose di sini ya. Iya. Kalau nggak bagus nanti kontennya. Iya, karena gue lebay gitu ya, bunganya bunga matahari yang segede pala bayi. Bener, ya kan? Terus kan kalau Cimehong kan pakai itu tuh, apa namanya, kaleng-kaleng itu. Lu pakai apa tuh? Yoga block. Jadi kalau gue lempar nggak ada bunyinya. Bener. Kurang puas orang dengernya. Nek, lu semalam gue nonton SAG Awards. Apa awards? SAG Awards. Oh iya. Gue apa ya, SAG Awards itu Screen Actor Guild Awards ya? Ya. SAG Awards gue baru nonton setengah sih, gue belum tuntas. Tayangnya di Flix. Terus? Saat gue Sorry, bagus nih. Kaleng hairspray aja. Ntar kalau dia meledak di muka gue, siapa yang mau nanggung? Muka gue udah gue rawat begini aja masih ada fleknya. Kalau tuh kaleng hairspray Barbara meledak di muka gue, lu mau nanggung sama keluarga lu yang metal-metal? Oke, lanjut yuk. SAG Awards tayang di Flix. Yes, gue kan senang ya. Dulu tuh gue suka nonton awarding gitu. Dan biasanya SAG Award itu kan jadi kisi-kisi sebelum Oscar kan. Karena rata-rata kayak bayangan lah gitu penerima Oscarnya gitu. Iya. Kalau gue nonton gitu, yang gue pengen bahas tuh adalah, dan ini sudah dibahas di semua media massa Amerika nggak? Acceptance speech dari Jane Fonda. Oke. Bilang apa tuh Jane Fonda? Jane Fonda itu terima Life Achievement Award. Oke, terus? Usia dia 87 ya, Web. Iya.
Dia main film debut pertamanya tuh 1960 ternyata. Iya. Dan dia itu kalau kata Wikipedia actor and activist. Jadi memang dia vokal menyuarakan apa yang she believes in. Bagus sekali cara dia ngomong semalam ya. Yang dia suarakan itu satu hal. Iya. Menilai kondisi perekonomian dunia dan politik Amerika saat ini ya. Iya. Dia bilang, dia membahas mengenai empati. Oke. Dia bilang keuntungan kita sebagai aktor, pekerjaan kita itu menajamkan empati. Iya. Karena yang penting dalam hidup itu adalah memiliki empati. Lu boleh nggak memahami orang, tapi lu harus memiliki empati terhadap orang lain. Katanya zaman sekarang kan orang bilangnya woke. Woke simply means that you care for other people. Bertanya deh. Kalau lo punya empati, bukankah artinya akan otomatis lo jadi bisa memahami orang ya? Apa bedanya empati dan simpati? Simpati kartu halo. Simpati digesek langsung nyambung. Benar. Kalau empati digesek, Empati untuk bisa nyambung, lu harus ada di dalam sepatunya orang itu untuk bisa nyambung dengan apa yang dia rasa. Gila, keren banget tuh. Rio, gue kerja di law firm lu dong, yo. nggak segampang itu. Nah, kan. Simpati jadi apa? Kalau simpati apa? Empati apa? Simpati tuh lu cuman, bener nggak teman-teman ya? Simpati tuh lu cuman, I feel you. Oke. Kalau empati tuh lu, you can walk in the other person's shoes. you put yourself. Kalau simpati itu lebih kepada gesture. Kalau empati itu lebih dalam daripada itu. Simpati itu gini nih mungkin ya. Simpati itu gini. I see you, I recognize you. Empati itu I am you. Oke, What got you- it. Ngerti. Tapi ya, ada satu yang gue melihat dari beberapa award di dunia terakhir-terakhir ini. Lo tahu dong bahwa isu ageism itu lagi sangat marak sekali. Bener nggak? Tuh. Halo? Tunggu, sorry, gue tersentuh dengan Getsi gini. Suamiku bilang dia lihat beberapa orang nonton duet di TJ, padahal sambil berdiri. Ternyata banyak yang suka nonton kayak kamu. TJ itu apa ya, Wet? Transjakarta. Oh, hi everyone. Aduh, thank you loh. Pasti nonton tapi panggil sambil pakai ini apa ya? Iya, mereka kan ini udah paham kalau lagi di tempat umum jangan nyalain handphone nggak pakai earphone. Iya. Boleh aku lanjut lagi? Boleh. Boleh. Soal ageism, dunia tuh lagi isu soal ageism tuh lagi marak sekali dan lagi sangat hangat. Lalu kemudian semenjak Michelle Yeoh menang Academy Award, tiba-tiba isu soal ageism itu pelan-pelan runtuh. Gue ingat banget tuh kick off-nya di situ. Semua orang jadi tersadar bahwa enggak, orang tuh nggak harus muda untuk bisa berkarya, untuk bisa mendapatkan prestasi, gitu. Terus setelah itu entah kenapa gue melihat sepertinya, this is good orchestration ya. This is a good orchestration untuk menangkis isu ageism itu. Beberapa award lain kemudian juga mengangkat pemenang-pemenang yang sudah berumur. Ya, lagi. Yang berikutnya adalah karena setelah ada, kalau di PR tuh namanya cantelan, Bo. Apa tuh? Cantelan tuh kayak, eventnya apa? Gongnya apa yang supaya bisa diberitain? Nah, itu yang kemudian diputar beritanya. Sama, lu perhatiin deh, setelah Michelle Yeoh itu menang Oscar, tiba-tiba si model tahun 80-an yang lu suka banget itu jadi brand ambasadornya Estee Lauder.
Lalu kemudian Jane Fonda jadi brand ambasadornya Golden Goose sepatu. Lalu kemudian ada beberapa lagi yang gue lihat gini. Ini The Ball is Rolling. Yes. Daniel Craig di Loewe. Gue hampir lupa, untung lo ngingetin. Daniel Craig di Loewe itu ternyata adalah film loh, Bo. It's a movie campaign. Itu brilian. Itu nanti study case lain tuh. Jadi dari situ gue mikir gini, oke, the world is shifting. The world is shifting, yes. Brand masih isunya adalah gimana gue bisa menjangkau segmen pasar yang lebih muda. Tapi kemudian justru yang generasi muda ini lagi pada, wow, orang-orang tua tuh pada ngapain ya? Oh, orang-orang tua tuh ternyata cool ya. Oh, Jane Fonda tuh ternyata keren juga pakai Golden Goose. You know? Kalau gue melihatnya gini ya, Demi Moore juga betul. yes, yang sedang coba apa ya, bahasa lo diorkestrasi adalah, I think the message is the world is trying to teach younger generation of life cycle, Iwan. Iya. Life cycle dalam arti gini, lu young people now rule the world. Yes, lu trendsetter, lu yang punya energi. Tapi ingat, lu itu nggak bisa ada tanpa usaha dan kerja keras older generation. Your parents, your aunties, your uncle, bapak dan ibu lo, stuff like that. Dan itu menurut aku message yang sedang coba ditularkan ya. Dan itu juga ya, teman gue bilang gini, kan tadi ada yang bilang gini, Jane Fonda menegaskan empati karena politik Trump dan itu kan menekan imigran dan juga LGBTQ. Ada yang bilang begini, teman gue imigran tinggal di Amerika, point of view dia menarik. Dia bilang gini, pembahasannya di anak-anak muda itu mereka bilang gini, dia melakukan itu karena dia khawatir, Iwet, karena tingkat populasinya itu udah semakin turun kan. Less and less people decided not to have children. Sementara mereka kan perlu keberlangsungan untuk tetap menjaga mereka menjadi negara adidaya dan adikuasa dong. Yeah. Terus jadi kayak sporadis gitu. Oh oke, berarti ini karena LGBTQ plus people mereka nggak bisa punya anak. Berarti gue nggak punya keturunan. Nggak gitu juga sebenarnya. It's driven by fear gitu. Nah siklus hidup itu menurut gue ya yang sedang coba diajarkan dan yang kita lihat dari sekarang dengan terpaparnya orang-orang tua menerima penghargaan muncul di permukaan. Biar anak-anak muda tuh melihat bahwa apapun yang terjadi, Bo, siklus hidup itu akan tetap terjadi. Just let it be. Iya, iya. Tapi gue seneng sih. Maksud gue dengan Amerika mulai menggaungkan soal orang tua juga bisa berprestasi dan bisa mendapatkan tempat. Mudah-mudahan Indonesia juga akan bisa mulai menghargai itu dan tidak terlalu fokus kepada ya generasi muda gitu. Gitu. Cuma menurut gue it takes time. Tidak akan pelan dan menurut gue memang ya kadang-kadang ya di perusahaan-perusahaan itu kan semua bisa bergerak ketika bos-bosnya udah woke. You know, kan yang bawah-bawah nggak akan bisa bergerak kalau mereka nggak diperintah sama atasannya. Ada beberapa perusahaan gitu misalnya yang tadinya pokoknya hard selling. Gue nggak mau tahu pokoknya gimana caranya di iklan tuh pertama kali muncul produk gue. Tiba-tiba dia ke Amerika, dia ke luar negeri, dia lihat, wah semua tuh seluruh dunia lagi ngomonginnya storytelling ya. Let's go on that direction. Berubah semua langsung direction. Ya in a sense kita memang masih followers. Kita masih mengikuti apa yang ada di negara barat. True. Masih begitu. Jadi hopefully apa yang terjadi di sana ya yang baik ya bisa kita tiru juga gitu. Betul. Menurut gue 3 tahun lagi baru kita begitu. Masa? I have so much faith in Indonesian younger generation ya karena menurut aku pemikiran mereka tuh jauh lebih dahsyat, mereka tuh jauh lebih pintar dari angkatan gue.
mereka itu jauh lebih terbuka, nuans hidupnya tuh jauh lebih 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 tenggang ras. Mereka serba lebih deh. I call them the lebih generation. Tapi gue tuh penasaran ya Dave soal generasi muda ini. Kita kan terpaparnya generasi muda yang ada di ibu kota ya. Gue pengen tahu sih kalau yang di kota kecil tuh punya pemikirannya seperti apa ya. Good point. Gue penasaran loh. Good point. Ya nggak sih? Kalau menurut aku, Iwet, selama mereka masih bisa mengakses internet, pasti akan ada peningkatan sih. Tapi lu kan tahu Dave, internet itu tuh bener-bener berdasarkan dari passion point-nya mereka gitu. Ah, Dan passion point-nya orang tuh kan, lu harus tahu Dave. Ini kan gue lagi riset lagi ya. Gue sekarang lagi menangani tuh segmen anak-anak. Udah bukan remaja lagi loh, no longer teens. Teens tuh masih bisa ketebak. They look up to celebrities, public figure, KOL. Children, they are different. They don't care sama celebrity, public figure, mereka nggak peduli. Sehingga, mereka mengakses TikTok loh. Those kids. Itu lebih berarakan lagi bu algoritmanya. Algoritmanya tuh yang menyatukan mereka satu. Roblox. ya. That's it. Roblox tuh pasti ada di FYP mereka. Kemudian lalu masuk ke passion point-nya mereka. Ada yang passionnya misalnya adalah olahraga. Ada yang game. Ada olahraganya dibagi-bagi lagi. Ada yang basket. Ada lagi yang bola. Itu udah beda-beda lagi tuh. Gue udah gini, pusing banget nih ngadepin mereka ya. Nah. Tadi ada geng duet yang komentar, jomplang kak, aku di kabupaten aja terasa bedanya gitu ya. Iya. Gue kemarin baca berita, teman-teman sempat baca nggak sih? Ada profesor, aduh, udah gue apalin namanya, Yohanes Surya atau siapa ya? Oh, gue tahu, ahli fisika. Ya. Gue tahu. Gue suka banget sama Pak Yohanes Surya. Dia sangat mudah sekali menjelaskan soal fisika sehingga waktu gue SMP, fisika gue 9. Oh, lo muridnya dia? Bukan. Gue beli bukunya dia. Ya, Yohanes Surya, Profesor Yohanes Surya. He explain physics in a very easy way. Ya. I love him. Berita yang kemarin gue baca, jadi ini sudah dilakukan beberapa tahun rupanya, inisiasi ini. Dia ke Papua, dia in search of anak-anak berpotensi, dia ajarin matematika dan fisika, just to prove bahwa mereka bukan bodoh, tapi belum diajarin. Ya. Terus anak-anak ini dia gembleng ilmunya, terus anak didiknya jadi juara tuh di Olimpiade Matematika dan Sains, masuk di 10 besar. Yes, betul. Tadi ada yang bilang, ini kayaknya mengquote dari Pak Yohanes Surya ya, dibilang bahwa tidak ada anak yang bodoh. Yang adalah mereka belum tahu. Yes. Betul, yang ada belum tahu. Jadi mungkin PR-nya bagi kita adalah untuk menjawab diskusi kita tadi. Kalau di luar Jakarta kayak gimana ya generasi muda kita? Berarti PR-nya adalah we need to push education ke dalam. Betul. Well, ini menurut gue butuh banyak kolaborasi dari berbagai macam stakeholder ya, alias pengampu. Pemegang apa? Kita nyebutnya waktu itu stakeholders tuh pemegang hajat ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu, aku lupa ya. Ya. Tapi iya butuh stakeholders, kolaborasi berbagai macam stakeholders ini. Yes. Oke, aku ingin berkomentar. Ini pendapat pribadi saya. Oke, it may sound hurtful for some people. Disclaimer. Maksud aku gini ya, aku tahu negara kita itu negara apa. Negara agraris, Kak. Negara berceri-ceri ya gitu. Benar, Kak.
Ya, tidak bermaksud membenarkan kelompok minoritas apapun. No. Cuman gue agak nyes aja karena I grew up with teachers. Orang tua saya tuh guru ya. Gue terpapar dengan konten guru di daerah Iwet yang memberikan mungkin message-nya benar tapi caranya itu menyakitkan. Dia bilang gini, ini tapi aku takut di ban deh kalau menggunakan kata ini. Gue plesetin ya. Walaupun sejaing-jaingnya jaing lalaki nggak akan kawin dengan jaing lalaki. Nah itu aja jaing. Kalau nah kita jangan jadi begitu. It's hurtful dan sangat merendahkan. Coming from a teacher, can we find better examples? Terus juga ada guru yang menegur gitu siswa gitu. Again, lip balm. Nggak boleh pakai lip balm, rambutnya biasa aja gitu. As true as the message is, tapi singling out him in front of the class, teman-temannya mentertawakan dan nggak berhenti sampai di situ. You belittle his character, itu hurtful loh sampai orang gede nanti dianya. Iya. As a teacher, no. Impartial aja. Iya. Iya. Balik lagi ya, kalau gue ngambil secara in the bigger picture, kita sebagai orang dewasa tuh memang harus sangat berhati-hati menggunakan kata dan berkalimat. Bener nggak? Karena ya gue aja masih belajar sampai sekarang gitu, bahwa apakah gue sudah menggunakan kata yang tepat, apakah gue sudah menyampaikan pesan dengan kalimat yang tepat. Because you never know, ada yang mungkin akan tersinggung, ada yang mungkin kelihatannya bercanda tapi no, buat beberapa orang ternyata itu serius. Ya. Iya, true. Dan ada yang duet juga yang ngirimin ke gue. Ini juga message buat kita para kreator ya, Iwet ya. Sosial media kan kita nggak pernah tahu ya siapa yang menonton, usia berapa. Walaupun aku selalu put age bracket 17 ke atas untuk bisa nonton siaran duet ini. But we never know, right? Truthfully, we never know. Jadi ini anak gitu, dia nanya, dia mengcopy kata-kata yang dia biasa dengar di podcast-podcast yang ditonton. Dan kata-kata itu tuh tidak sehat, tidak layak diucapkan oleh anak-anak. Gue jadi bercermin sama diri gue. Oh, gue juga harus lebih berhati-hati nih gitu. Jadi kita kan kalau bercanda gitu ya suka terbawa larut dalam suasana. Emang jaing lu bro gitu, emang hodop lu gitu. Mereka bisa meniru loh. Gitu. No, jangan deh gitu. Kita nggak pernah tahu adik-adik kita yang nonton itu mereka bisa meniru gitu ternyata. Iya, ya setuju gue, setuju. Ini ada yang bilang dari Corin Jati, flood the net with good info. That's the least we can do. Oh ya, ya. I hope masih jauh tapi menuju ke sana. Iya. Ini pada nanya good info doesn't sell. Oh ya, good info doesn't sell. Sell doesn't good info. Sell doesn't good info. But our sell need good info. No cuan for good info. Oh, no cuan no nasi bahasa Cinanya apa sih? Ini. Sebentar. Nasi ya. No cuan no cia. Cefan. No cuan no fun. Ya. Pu fan. No cuan no pu fan. Pu cuan pu fan. Makin repot, yang mana sih? Pu itu artinya tidak. Pu cuan pu fan. Pu fan. Pu fan di dunia fantasi. Ini kacamata. Kan pada nanya kacamatanya beli di mana? Di toko ijo cuman 100.000. Ini yang beliin Becky. Oh. Ya, bocuan bocia. Bocuan bocua. Bocia. Cia tuh makan. Cia, bener kan? Iya, bocuan bocia. Gitu. Aku tuh nggak minus, aku plus. Ya. Mecuan mecia.
Apa artinya? Mau cuan, mau makan. Nanti malam gue akan lanjutin tontonan gue SAG Award karena kan 2 jam, gue baru nonton sejam. Gue ngelihat Harrison Ford, kan I grew up with his movies ya Iwat ya. Harrison Ford is so different now. He looks so old. Tapi jailnya tuh masih kelihatan gitu. Ngerjain fellow actor yang lagi baca prompter di samping dia gitu. Gue ketawaan gue gini. Gue tua akan menjadi kayak gitu tuh kayaknya. Gue tetap akan jail. Harrison Ford kita ajak ke dari Serva apa? Ajak treatment. Kali-kali dia kayak Michael Tampi, males ngantri. Sadar diri. Lu DM Fadil sama WhatsApp Fadil aja nggak dibales. Lu mau DM Harrison Ford. Who you think you are, bocuan bofan? Ya siapa tahu Harrison Ford lebih baik daripada Fadil. Selebriti luar negeri yang balesin DM gue tuh cuma 2. Celine Dion sama Jennifer Lopez. Celine Dion kata apa? Kirim emot. Kalau Jennifer Lopez, Kirim tam. paling nggak dia notice kalau lu tuh hidup di dunia ini. Ternyata memang kita tuh suka dinotis ya. Betul, setuju sekali. Kemarin gue tuh nyes gitu. Rio, ada temennya Iwet namanya Rio. Dia bilang gini, gue nggak mau lagi ngirim-ngirim stiker ke siarannya si Dev, ke siaran duet. Dev mam nggak pernah komentar aja dia bingung bacanya, apalagi orang yang ngirimin stiker dia nggak ngeh. Ternyata orang tuh kalau ngirim stiker pengennya disebutin ya. Capek kali, Bo. Dan kita tuh tahu dari mana kalau lu ngirim stiker. Kan ada tulisannya. Repot Ya udah deh, jangan dipanjangin nanti kasus. Oke, kita udahan, udah jam 8 lewat 4 menit. Terima kasih banyak teman-teman. Tuh kata Rio, ya abis gue keluar duit banyak kagak dinotis. Tuh, Rio komentar aja gue nggak kebaca loh, Nek. Ibarat kata tuh kayak donatur, Bo. Kayak donatur ya disebut kali donaturnya. Masa diam-diam aja. Jatuhnya kan kalau misalnya kayak gitu bukan sponsor, bukan donatur ya. Sugar daddy nggak mau disebut. Kalau donatur minta disebut. Kalau nggak perlu disebut jatuhnya sugar daddy, yes. Soalnya sugar daddy takut ketahuan sama sugar mama di rumah, yes. Benar, tapi sugar mama ternyata juga punya sugar baby di luar. Banyak di Jakarta begitu, gue baru tahu. Atau kita perlu kayak di highlight tuh. Zaman dulu gue suka pergi ke highlight, Wet. Kita suka lagi disco gitu ya kan, merem gitu ya. Ntar kita kan lihat ada lampu-lampu, pas buka mata ada tulisan lagi jalan. Cifang Fang, happy birthday Cifang Fang dari teman-teman gitu. Perlu kita ada tulisan jalan gitu, Nek. Ya repot banget dong, mesti bikin sama TikTok. Ya mungkin lu bisa kasih masukan ke yang punya TikTok. Udah ya, jam 8 lewat 5 nih repot banget, kayaknya banyak urusan, oke? Dah.